Mustafawiyah itu kepalanya ditutup sorban, karena kalau sudah bersorban tak mungkin matanya liar menengok laki-laki. Kalau sudah kepalanya bertutup sorban, pasti dia akan warak, menatap ke bawah. Makanya kalau ada nanti kawan-kawan agak menatap ke bawah, itu bukan mengantuk, warak namanya. Dengan segala macam gramatikal nahu sorobnya, ada matnya, ada panjang pendeknya, maka kita punya kehati-hatian yang luar biasa. Ini hanya ada dan masih menyimpan, memegang tradisi ini. Sebagian pesantren-pesantren sudah berubah menjadi sanawiyah aliyah, kitab kuning ditinggalkan. Apakah pesantren Mustafawiyah masih pakai kitab kuning? Serentak mereka menjawab, masih pakai kitab kuning. Apa hubungan Abdul Somad dengan Mustafawiyah? Ustaz Abdul Somad dengan Mustafawiyah itu karena dia viral, diundang datang. Tidak begitu, Beb. Saya tahun 1990 belajar di Muallimin Al-Wasliyah Medan Sisingamangaraja, Jalan Sisingamangaraja, di komplek Universitas Al-Wasliyah. Apa kitab yang Ustadz pelajari? Kami belajar tafsirnya. Tak bergerak dari tadi. Kalau di tempat lain kan kadang ceramah jalan-jalan saya. Sini pas mau jalan takut terlangkup. Sakitnya tak seberapa, malunya. Ini kamera ini kan merekam semua. Besok-besok keluar berita Abdul Somad kualat tercampak ke paret. Nauzubillah. Gara-gara tak pakai kain sarung. Saya hari ini sedang datang ke tempat guru saya belajar. Saya sedang mengambil barokah seperti guru-guru saya. Lalu kemudian saya sebelum ke Mesir belajar di Universitas Islam. Waktu itu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri, Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau. 14, tunggu tepuk tangannya, tunggu. Terpilihlah 4 orang se-Indonesia dikirim untuk belajar bahasa Arab di Sudan. Nama tempatnya Ma'had Al-Lughah Al-Arabiyah li ta'limil lughah al-arabiyah li ghairin natiqina biha. Di antara 4 anak Indonesia yang terpilih, namanya ketua jurusan kami, namanya Pak Muhammad Shah. 4 orang cuman anak Indonesia, terpilih dia untuk belajar ke Sudan, belajar bahasa Arab. Dan dia guru kami itu Pak Ahmad Shah tamat dari pesantren. Bisa bertahan 100 tahun lebih, bisa bertahan muridnya sampai puluhan. Berapa sekarang Tuan Haji? 14.700 orang. Bayangkan, matanya 2, telinganya 2, tangannya 2, kakinya 2, lubang hidungnya 2. Kalikan kalian lah itu. 14.700. Berapa matanya? Berapa hidungnya? Berapa giginya? Semuanya bertasbih mengagungkan Allah. Kalau bukan karomah Tuan Syekh Mustafa Husain, tak akan mungkin umat manusia berdatangan kemari. Inilah karomah orang soleh yang luar biasa. Allahu Akbar. Ustaz Somad pun kalau ceramah orang ramai waktu dia masih hidup. Kalau mau nengok karomah orang bukan waktu masih hidup, sesudah meninggal. Abdul Somad kalau ceramah memang orang ramai. 2 hari nggak update status, hilang orang. Tapi Tuan Syekh sudah meninggal puluhan tahun, murid-murid masih berdatangan, pecinta-pencintanya luar biasa. Maka ini kemuliaan-kemuliaan, ini buah keikhlasan. Mudah-mudahan semua adik-adikku yang punya kesempatan belajar, lantar ji'al ayyamul lati madat, masa lalu tak dapat diulang kembali. Menetes air mata darah, saya contohnya menetes air mata darah, minta mundur ke belakang supaya bisa masuk ke Mustafawiyah, supaya punya sanad langsung dengan Tuan Syekh, tak dapat. Maka adikku yang punya kesempatan, yang kalian ragu-ragu, bimbang-bimbang, yang kalian pikirannya masih kacau galau, maka makin kuatlah hari ini insyaallah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad sikit-sikit Allahu Akbar, sikit-sikit Allahu Akbar? Allahu Akbar itu mengusir hantu setan. Jadi kalau ada kawan kalian mengaku-ngaku, aku rasa-rasa mau balik ke rumah, Allahu Akbar, teriakkan ke telinganya sebelah kanan, aku rasa-rasa nggak tahan lagi aku di pesantren ini, Allahu Akbar. Mudah-mudahan makin kuat. Selesai kelas 7, tamat dia nanti selesai,
masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, tamat jadi dokter spesialis. Beda sama orang tukang jaga malam. Jaga malam senternya besar, batunya 12. Dokter, batunya cuma satu sebesar kelingking, senternya kecil aja. Masuk pasien ke kamarnya, buka mulut, dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, buka mulut, 5 juta. Banyak pasien tuh takut menutup, karena nanti takutnya buka tutup, buka 5 tutup 5. Buka telinga kanan, telinga kiri, 15 juta. Inilah nanti anak-anak pesantren yang berhasil. Nanti kalau kalian jadi dokter spesialis, kalau kalian jadi polisi, kalau kalian jadi tentara, kalau kalian jadi jaksa, kalau kalian pada barokah guru, mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh, bukan soman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang duduk di bawah sodakohnya. Nanti kalau kita mati menghadap wakil DPRD Provinsi Sumatera Utara, Allahu Akbar, kabarnya mau duduk pula ke DPR RI di tahun 2024. Beliau menyebut ini karena Ustadz Abdul Somad. Mengembanglah lubang hidung saya hampir sebesar terowongan Mina tadi. Untung cepat saya tahan. Berapa alumni Mustafawiyah? Puluhan ribuan, ratusan ribu, jutaan alumni Mustafawiyah. Yang ada sekarang yang belajar 14.700. Ayahnya berapa? Emaknya berapa? Adiknya berapa? Kakaknya berapa? Menikah, punya suami, punya adik ipar, punya anak, punya cucu. Itu udah berapa TPS itu? Orang tua aja mencoblos, sudah jadi. Tuan Haji Bakri ini karena tak mau aja. Kalau mau udah jadi gubernur Sumatera Utara. Berapa orang alumni Mustafawiyah? Kalau tak percaya dengan omongan saya, ajak lembaga survei. Di setiap kecamatan di Sumatera Utara pasti ada orang Mustafawiyah. Betul? Kok kalian bilang betul? Rupanya kalian survei. Kalau tak percaya saya, jalan keliling Sumatera Utara, dari mulai Nias sampai ke Labuan Batu Selatan, perbatasan Riau, setiap kecamatan ada orang Mustafawiyah. Saya diundang ke Jambi, pondok pesantren. Dari mana Bapak tamat? Saya dari Mustafawiyah. Saya pergi ke Mesir, alumni Mustafawiyah. Ini adalah aset yang luar biasa. Suara yang banyak ini mesti dikelola. Jangan sampai susu apa? Susu kambing, padahal yang punya sapi. Suara kita diambil orang lain, suara kita mesti kita pakai untuk kita sendiri. Betul? Rasa-rasa kampanye 2024 pula kurasa. Waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, anak soleh, cucu soleh, keturunan yang soleh-soleh, tiga-tiganya dapat. Mudah-mudahan kita bisa mengikut almarhum, tiga-tiganya dapat. Amin. Ada manusia ini tiga-tiganya tak dapat. Hartanya kemana? Habis diambil anaknya, habis diambil istrinya, istrinya pun diambil brondong manis. Tersisa sama dia, apapun tak dapat. Ilmunya, ada ilmunya Pak Ustadz. Ilmu apa? Ilmu santet. Anaknya 3 Pak Ustadz. Yang pertama sakau, yang kedua mabuk, yang ketiga error. Apalah lagi? Ilmu nahunya, ilmu sarafnya, ilmu fikihnya, qawaidul fikihnya, hafalan Qur'annya, itu hanya debu dihembus angin kalau tidak ada amal soleh. Paksa-paksakan sholat berjamaah anakku, paksa-paksakan sholat tahajud malam, paksa-paksakan wudhu sebelum masuk kelas, paksa-paksakan mengirimkan Al-Fatihah untuk Tuan Syekh supaya dapat limpahan barokahnya, paksa-paksakan untuk berzikir, bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata
illa billahil aliyil azim. Insyaallah man amila bima alim, man amila bima alim, siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya, allamallahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan pada dia ilmu yang tidak pernah dia pelajari. Maka itulah rahasia dari wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah yang akan mengajarkan kamu ilmu. Yang kita baca tak seberapa, yang kita dengar tak seberapa, tapi pemberian Allah luar biasa. Itu sudah banyak pada guru-guru kita. Dari zikirnya, saya punya kawan tamat dari Mustafawiyah, kalau ada orang belajar maka dia mesti melihat gurunya. As-sanad minad din, sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, lihat kamu mengambil agama kamu dari siapa. Ada orang Khawarij, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada fitnah khalqil Quran, ada sekuler, ada liberal, ada komunis, ada ateis, ada agnostik. Sanad kita dari ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Akidah kita Imam Abul Hasan al-Ash'ari masak dalam kitab Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Akidahnya Ahlus Sunnah, siapa yang menyusunnya? Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Fikihnya bermazhab, siapa penyusunnya? Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Sedangkan tasawufnya Ahlus Sunnah, siapa yang menyusunnya? Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 3 serangkai jangan kau tinggalkan. Sejak di Mustafawiyah kemanapun kau pergi, yang 3 tetap dipegang. Akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fikih Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawuf Sunni Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Angin kencang, puting beliung, gempa bumi, sekali tertancap ke tanah sampai hari kiamat takkan tercabut. Siap, jangan ada dusta di antara. Kuliahnya Usuluddin 14, hafalan Qurannya 2 juz, beasiswa dari Al-Azhar cuma 162 pon, beasiswanya habis sebelum akhir bulan. Lalu kemudian kalau tak lulus 3 mata kuliah tidak naik, putus beasiswa 25%. Kalau 2 tahun tak naik tingkat, putus beasiswa 50%. Kalau 3 tahun tak naik, DO pulang, tidak dapat tiket dari Azhar, siap-siap menghanyut dari sungai Nil ke sungai Siak. Bapak nggak ngasih izin, Bu. Kalau sama ibu tidak, datang pula si ibu nih, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Hancurlah masa depan mereka. Jadi ibu-ibu, jadi bapak-bapak, orang tua sekarang dilema, mau tak digaji anaknya merajuk. Aku bukan Siti Nurbaya. Mau dilepaskan hati kita cemas, mau ditahan. Mana berani orang itu mengganggu. Ada pula yang mau memelet-melet dia, mana mempan. Tiap hari bacaan dia Quran, tiap hari bacaan dia hadis, tiap hari bacaan dia tafsir. Kata setan, kalau untuk yang ini tak usahlah kita goda, gawat mati, terbakar kita nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain untuk menjaga anak kita. Benteng terakhir pertahanan umat Islam, pondok pesantren. Kalau benteng pesantren hancur, maka hancur negeri ini. Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Salah satu di Sumatera adalah beliau Syekh Mustafa Husain. Jadi kalau ada nanti rekaman heran, kenapa Ustadz Somad dikawal Banser ini? Apa hubungan Ustadz Somad? Barulah orang mengerti bahwa Nahdlatul Ulama pertama di Sumatera berasal dari Mustafawiyah. Allah. Sekarang ada orang yang akarnya tidak ke tanah, pucuknya tidak ke langit. Kemana air, ke situ dia pergi. Ini pokok kayu namanya enceng gondok. Datang ustadz ini, ikut ini, aliran ini, ikut aliran ini. Anak Mustafawiyah sekali Ahlus Sunnah sampai mati Ahlus Sunnah. Betul?
Sekali Asy'ari sampai mati Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sekali mazhab Syafi'i sampai mati. Salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam itu. Man kharaja fi talabil ilmi, adik-adikku yang keluar rumah dari Labuhan Batu, dari Asahan, dari Tapanuli Utara, dari Tapanuli Selatan, dari Langkat, dari Jambi, dari seluruh penjuru Indonesia, dari Riau. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa sabilillah, selama di Mustafawiyah kalian sama seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah. 7 tahun kalian dapat pahala jihad, 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 jihad. Tapi setelah tamat pulang, jangan tak pulang. Kau kenapa tak pulang-pulang? Aku berjihad. Kau bukan jihad, jahat. Bakti kepada orang tua, tak ada gunanya ilmu kalian banyak kalau tidak membahagiakan orang tua. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Kirimkan kabar yang enak-enak. Apa kabar kau nak? Aku ranking 1. Apa kabar kau nak? Hafalan Quranku sudah 5 juz. Apa kabar kau nak? Aku sudah hafal Alfiyah. Apa kabar kau nak? Aku sudah hafal Riyadus Shalihin. Apa kabar kau nak? Aku sudah hafal Arba'in Nawawi. Apa kabar kau nak? Tiap pagi kami baca Dalail Khairat. Apa kabar kau nak? Berikan kabar gembira. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Jangan sikit-sikit passwordnya cuma 3 huruf. Sikit-sikit ma, sikit-sikit ma, mati aja. Kasar kali Ustaz Somad. Bukan kasar, supaya Ustaz Somad dulu memangnya masuk pesantren, ya? Di mana Ustaz belajar? Di Deli Serdang, Sumatera Utara. Orang tua Ustaz di mana? Di Riau. Berapa kali Ustaz berjumpa orang tua? Saya jumpa orang tua setahun sekali. Jadi kalau ada adik-adikku yang dijunguk, ada nih yang dijunguk sampai sehari 3 kali. Pagi jumpa, siang jumpa, malam jumpa. Ini jumpa orang tua atau makan obat? Hafal Quran, bisa baca kitab. Ada yang hafal Quran tak bisa baca kitab. Ada yang bisa baca kitab tapi tak hafal Quran. Di Mustafawiyah dua-duanya dapat. Qurannya hafal, kitabnya bisa dibaca. Amin. Yang lebih parah, udah tak hafal Quran, tak pula bisa baca kitab. Nunggu malaikat maut datang aja lah. Anda ingin punya anak hafal Quran, bisa baca kitab kuning, solusi cuma satu, Mustafawiyah Purba Baru. Allahu Akbar. Itulah yang dapat Al-Fakir Abdul Somad sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Terima kasih segala perhatian. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Tuan Guru kita, Guru besar kita Haji Abdul Somad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi ilmu bagi kita, membawa berkah di Mustafawiyah ini. Amin. Berkah Mandeling Natal, semoga Tuan Guru kita ini panjang umurnya. Amin. Kita doakan sehat karena dakwah beliau masih banyak, masih jauh, masih kesedimpuan lagi. Semoga Syekh Tuan Guru kita Abdul Somad dengan rombongan diberkahi Allah, juga Mustafawiyah diberkahi Allah. Kami atas nama Pondok Pesantren Mustafawiyah Purwabaru minta maaf di mana ada kata-kata, kalimat dan penyebutan kami yang kurang sesuai, 10 jari 11 dengan kepala atas nama keluarga Mustafawiyah. Mohon maaf atas semuanya. Kepada Allah kita minta ampun. Mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dari tuh bapak-bapak, anak-anak nami semenjago ketertiban tuh ibu patayat so langsung tuh asrama ulang menyimpang tuh penyambungan teh. Ay may mana patayat jolo per jolo mulak pokir anak-anak kami.